IGTKI Kota Bandung. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar puasanya. Alhamdulillah, IGTKI Kecamatan Cibenying Kaler hadir untuk menemani ngabuburitnya pemirsa setia channel IGTKI Kota Bandung dalam acara Ramadan Ceria, Ramadan Berbagi, dan Ramadan Penuh Berkah. Alhamdulillahillazi an'amana wa binikmati ilman wa islam wa nusolli ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya acara Ramadan Ceria, Ramadan Berbagi, dan Ramadan Penuh Berkah terselenggara untuk memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat. Semoga pemirsa yang berbahagia dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tidak ada halangan untuk mengejar ilmunya. Saya Satrianingsih insya Allah akan memandu acara ini hingga tuntas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Ketua beserta jajaran pengurus IGTKI Kota Bandung, kemudian Kepala TK dan rekan-rekan guru TK Kota Bandung yang saya banggakan, serta orang tua peserta didik, juga pemirsa setia channel YouTube IGTKI PGRI Kota Bandung. Semoga sehat dan tetap semangat. Apabila ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami pengurus IGTKI Kecamatan Cibenying Kaler bermaksud untuk memperkenalkan jajaran pengurusnya. Inilah Ibu Rita Nuryanti SPD AUD sebagai Ketua IGTKI Kecamatan Cibenying. Inilah Sekretaris 1 Satrianingsih SPD. Pamela Sualina MPD sebagai Sekretaris 2. Bendahara 1 diamanahkan kepada Ibu Suhaiti SPD. Ibu Ratna Ningsih SPD AUD sebagai Bendahara 2. Mania SPD yang membidangi seksi pendidikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda El Mikaela Jasmine yang akan membacakan surat Al-Alaq. Kepada Ananda dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Qala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Fayada'u nadiyah. Sanada'u zabaniyah. Kala tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Insya Allah
Indah sekali lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Ananda menjadi hafizah dan Allah senantiasa memberikan limpahan pahala kepada kita yang mendengarkan umumnya dan kepada Ananda yang membacakan khususnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi kegiatan hari ini, marilah kita simak sambutan dari Ketua IGTKI Kecamatan Cibening Kaler yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Nuryanti SPDA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua IGTKI PGRI Kota Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala TK Kota Bandung, serta Bapak dan Ibu Guru TK Kota Bandung yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, Kecamatan Cibening Kaler dapat mengikuti program IGTKI Kota Bandung dengan tema Ramadan Ceria, Ramadan Berbagi, dan Ramadan Berberkah. Kami ucapkan terima kasih kepada IGTKI Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan mengisi acara ngabuburit ini, dan terima kasih pula kepada pengurus IGTKI Kecamatan Cibening Kaler dan seluruh anggota IGTKI Kecamatan Cibening Kaler yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara ini. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu Guru serta penonton sekalian, semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, kemudian dekat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun kondisi pandemi ini, kita semua khususnya para pendidik tetap semangat dalam menjalankan amanah mendidik anak-anak usia dini. Program ngabuburit ini adalah salah satu program Ramadan yang sangat bermanfaat. Semoga kegiatan ini dapat diterima oleh semua pemirsa. Kami dari Kecamatan Cibening Kaler mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengajian program ini jauh dari sempurna, karena kesempurnaannya hanya milik Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Namun, apa sih amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk melengkapi rangkaian ibadah Ramadan kita? Bila kita simak bersama acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Airin Nurhayati dari TK Mutiara Bunda Playstore yang mengambil tema amalan-amalan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari peradaban yang gelap, Nabi Muhammad yang telah membawa kita kepada zaman yang terang menderang, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang akan memberikan syafaat kepada kita. Hanya Nabi Muhammad yang selalu mendoakan kita, dan semoga setiap amal perbuatan kita selalu berlandaskan kepada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya
yang mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dan akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu yang saya miliki dan tentunya semoga bermanfaat. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, gimana kabarnya ibu-ibu IGTKI? Sehatkah? Bagaimana saumnya? Bagaimana tarawihnya? Dan bukankah saum Ramadan ini tidak semua orang bisa mendapatkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bertemu di bulan Ramadan ini dan menjadikan bulan Ramadan ini saum kita bukan hanya menjadi rutinitas tahunan untuk kita berlalu begitu saja, tapi semoga di bulan Ramadan ini kita bertambahnya ilmu. Wah, kenapa demikian? Karena sejatinya setiap manusia itu akan dipertanyakan oleh Allah apa yang dilakukannya di dunia ini. Begitupun amal kebaikan. Wah, luar biasa sekali ya Allah. Allah memang maha teliti. Dan apa sih tipsnya? Wah, apa sih tipsnya agar kita bisa menjalankan ibadah puasa itu bermakna, bukan hanya menjadi rutinitas tahunan, bukan hanya mungkin Ramadan yang kita lewati itu seperti Ramadan ketika kita sekolah dasar atau Ramadan ketika kita SMP mungkinkah gitu. Tapi bertambahnya usia, ayo kita gali apa sih bulan Ramadan itu, bagaimana sih saum kita itu, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya share. Yang pertama adalah al-idatul bil ilmi, mempersiapkan ilmu sebelum Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena memang Allah lebih menyukai orang yang beribadah tapi tahu ilmunya daripada orang yang beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun wahyu yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Qalamun berhubungan dengan pena. Pena pasti berhubungan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana ilmu di dalam bulan Ramadan? Nah, bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan ini biar bukan hanya menjadi rutinitas, yaitu dengan mencari ilmu. Mungkin hal yang sederhana. Ketika orang yang tahu ilmunya di dalam berbuka puasa hanya akan melaksanakan rutinitas berbuka puasa itu menghilangkan dahaga, haus, dan juga lapar. Makan, kemudian ngemil, kemudian makan berat, kemudian sholat maghrib, dan juga akan sholat tarawih. Setiap tahun berlalu seperti itu. Padahal sejatinya di dalam waktu berbuka puasa ada harta karun yang bisa kita dapatkan, yaitu 3 waktu yang memang tidak tertolaknya doa. Yang pertama adalah ketika orang berbuka puasa. Yang kedua adalah ketika orang dalam perjalanan atau safar. Dan yang ketiga adalah ketika orang terdolimi. Nah, di dalam waktu berbuka puasa itulah kesempatan kita untuk mencari keutamaan. Wah, apa itu keutamaan di bulan Ramadan? Hal yang paling sederhana yang mungkin sering kita lupakan adalah ketika Nabi Muhammad menyunahkan kita untuk memakan buah kurma. Wah, hitungannya berapa? Hitungannya adalah ganjil. 1, 3, 5 setelah hilang hausnya, setelah hilang dahaganya, kemudian memakan buah kurma dan langsung panjatkan kepada Allah doa, itu jauh lebih baik. Itu keutamaan yang akan kita dapatkan jauh lebih besar daripada kita langsung melahap santapan yang sudah kita siapkan. Wah, dan hal-hal yang seperti itu mungkin yang sering kita lupakan. Padahal ketika kita mempelajari, ketika kita mencari ilmunya, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu banyak. Yang kedua, yaitu al-idatul bil mali. Apa itu al-idatul bil mali? Al-idatul bil mali adalah
mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Wah, di bulan Ramadan ini harta di sini bukan berarti untuk diri kita sendiri, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi, untuk menolong kepada sesama. Tidak usah banyak, mungkin hanya seteguk air, mungkin hanya sebutir kurma, tapi usahakan dalam setiap hari kita melakukan sedekah. Senyum juga sedekah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mampu menggunakan harta kita untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Ada doa yang ingin saya share, yaitu doa dari Yahya bin Abi Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku di bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, dan jadikanlah amalanku diterima di bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar amalan yang kita lakukan, agar perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Mungkin ketika kita melakukan banyak kebaikan belum tentu diterima oleh Allah ketika kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam melakukan ritual puasa, saum, dalam melakukan perjalanan di bulan Ramadan, hayu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mencari ilmu. Apa sih bulan Ramadan itu? Bagaimana sih agar Ramadan kita berkualitas? Bukan hanya kuantitasnya yang banyak, kita bisa menyelesaikan 30 hari, tapi kualitas di dalam bulan Ramadan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa amalan-amalan utama di bulan Ramadan, yaitu menurut Ibnu Abbas, yang pertama adalah Rasulullah merupakan teladan utama. Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah adalah orang yang lemah lembut, orang yang ramah, orang yang mau berbagi. Dan ketika datangnya bulan Ramadan, Masya Allah, Subhanallah, Nabi Muhammad tambah ramah, Nabi Muhammad tambah-tambah kebaikannya, Nabi Muhammad tambah-tambah berbaginya. Wah, berarti di situ bulan Ramadan menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Begitupun kita dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Ada perubahan di situ. Maka ketika seseorang berhasil merubah dirinya di bulan Ramadan menjadi lebih baik, insya Allah di bulan-bulan selanjutnya, maka orang tersebut tetap konsisten dalam kebaikan. Yang kedua, yaitu berbagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada keluarga yang terdekat, disitulah pahala akan Allah lipat gandakan. Banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan ketika kita bisa berbagi. Dan yang ketiga, yaitu sholat. Wah, pembungkus dari semua amalan. Saum, berbagi, lemah lembut, mencari ilmu, dibungkus oleh sebuah kata, yaitu sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu akan menjadi perisai untuk kita. Sholat perisai itu apa? Perisai itu adalah penjagaan untuk diri kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Kalaupun misalkan dalam Quran surat Al-Ma'un dijelaskan, celaka nih orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat aja celaka gitu. Saking pentingnya itu sholat. Tetapi ketika sholat kita betul, bagaimana agar sholat kita betul? Yaitu dengan mencari ilmunya. Bagaimana, apakah sholat kita udah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad? Apakah tarawih kita udah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad atau tidak? Maka dicarilah dengan cara mencari ilmu. Nah, yang ketiga sholat, kemudian yang keempat, yaitu yuk kita kenalan dengan Al-Quran, yuk berinteraksi dengan Al-Quran, sering-sering yuk membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini, tentunya mungkin kita sering mendengar bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Wah, bulan penuh ampunan, bulannya Al-Quran. Kenapa dikatakan bulannya Al-Quran? Karena turunnya wahyu pertama adalah di bulan Ramadan.
Perintah wahyu pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk sering membaca. Yuk baca, yuk mencari ilmu, yuk. Ketika kita tahu ilmunya, maka keimanan kita akan bertambah. Begitupun wahyu yang pertama yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan kepada kita agar kita berusaha untuk mencari ilmu. Begitupun di bulan Ramadan ini. Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas yang berlalu begitu saja, tapi hayu reguk nikmatnya Ramadan dengan kita mencari ilmu. Al-Quran adalah petunjuk. Sudah pasti Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan kita. Bukankah hidup di dunia ini hanya sementara? Bukankah hidup di dunia ini seperti sandiwara dan kita nanti akan pulang, sehingga kita harus mengumpulkan bekal yang banyak. Kita pulang dengan membawa banyak sekali amalan dan Allah terima amal kebaikan kita. Maka insya Allah pintu Ar-Rayyan, pintu untuk orang-orang yang berpuasa atau saum akan terbuka lebar untuk kita, dan itu yang akan kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita lebih semangat untuk mencari ilmu, kita lebih semangat untuk menyempurnakan saum kita lebih semangat untuk mencari harta karun di bulan Ramadan, amalan-amalan apa dan keutamaan-keutamaan apa yang akan kita raih ketika kita menjalani saum di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan ya ibu-ibu, agar kita bisa menjalani ibadah dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kedangkalan ilmu saya. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara Ramadan ceria, Ramadan berbagi, dan Ramadan penuh berkah telah tuntas. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kami, segenap pengurus GTKI Kecamatan Cibenying Kaler, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum